Perkenalkan, saya Wahyu Octavia Sihotang dengan NIM 22030120 akan menjelaskan tentang apa itu buah ceri atau Prunus avium guna memenuhi penugasan mata kuliah ilmu bahan pangan oleh Pak Fitriono alias Taningwarno. Nah, apa itu buah ceri? Dalam bahasa Inggris, tanaman ini disebut dengan cherry. Penyebutan cherry tidak hanya untuk buahnya, tapi juga untuk pohon dan kayunya. Nama cherry juga digunakan untuk buah dari pohon yang masuk dalam genus Prunus. Sementara buah cherry yang tumbuh di luar budidaya disebut dengan wild cherry. Ceri manis atau Prunus avium L adalah diploid yang termasuk dalam subgenus Ceraras dari keluarga Rosaceae. Karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dan bertambahnya pelanggan untuk penggunaan ceri, para peneliti dan petani di Cina menunjukkan banyak minat dalam mengembangkan budidaya ceri yang sesuai untuk industri serta mendanai pembibitan ceri. Buah ceri yang banyak terdapat di pasaran saat ini merupakan hasil kultivar dari beberapa jenis ceri, misalnya Prunus avium yang menghasilkan buah manis dan Prunus cerasus yang buahnya terasa agak asam. Selanjutnya akan dibahas tentang asal, taksonomi, bentuk, rasa, dan tekstur, serta warna dan cara pengolahan dari buah ceri. Dari mana asal buah ceri? Biji ceri telah ditemukan di banyak situs Eropa yang berasal dari 3-4 ribu tahun sebelum Masehi, sebelum peradaban Yunani dan Romawi. Pusat asal mula ceri dapat ditemukan di timur, di Asia Kecil di suatu tempat antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Setelah itu, spesies tersebut akan menyebar ke barat melalui migrasi manusia dan burung. Bagaimanapun, bukti pertama dari kebun ceri yang dibudidayakan dimulai sekitar milenium pertama sebelum Masehi di luar negeri atau Amerika Serikat. Spesies ini baru tiba pada tahun 1900-an, meskipun beberapa penulis percaya bahwa itu sudah ada sekitar pertengahan tahun 1500-an. Selanjutnya mengenai taksonomi dari buah ceri. Singkatnya, baik Prunus avium L dan P. cerasus L secara hukum termasuk dalam Prunus subgenus Cerasus pers. Menurut klasifikasi Rehder bagian Cerasus cone, P. fructicosa Paul digunakan sebagai batang bawah juga termasuk dalam subgenus ini sebagai spesies Cina P. senescens bois yang juga diploid seperti P. avium L dan digunakan sendiri atau sebagai hibrida sebagai batang bawah. 3 bagian penting lainnya dari subgenus Cerasus adalah Mahalet fac, di mana berbagai spesies batang bawah Eropa berasal, Pseudocerasus cone, spesies bunga hias Jepang, dan Microcerasus web, di mana batang bawah lainnya termasuk seperti Prunus tomentosa Thun. Mengenai bentuk, rasa, dan tekstur pada buah ceri, ceri memiliki beberapa macam tekstur. Ada yang agak padat dan rasanya manis dan asam, sedangkan ada yang teksturnya lebih empuk dan manis. Adapun ceri, ada yang berbentuk ginjal, bulat datar, memanjang, dan berbentuk hati. P. avium diketahui memiliki 80% berbentuk ginjal, 5% berbentuk bulat datar, 5% berbentuk memanjang, dan 10% berbentuk hati. Sedangkan P. cerasus berbentuk ginjal 2,5%, berbentuk bulat datar 7,5%, dan berbentuk bulat 90%. Untuk Prunus jenis lain seperti P. mahalet dan P. cerulata 100% berbentuk bulat, sedangkan P. fructicosa 100% berbentuk bulat datar. Nah, berdasarkan beberapa sumber, dinyatakan bahwa warna kulit buah dan warna daging dari P. avium 10% kuning, 25% merah, 65% merah gelap, dan sedangkan warna kulit buah dan warna daging dari P. cerasus adalah 100% merah. Nah, bagaimana cara pengolahan pada buah ceri? Yang pertama, buah ceri itu dapat dibuat menjadi jus ceri dengan cara buah ceri dicuci bersih, kemudian dibuang bijinya, ditimbang sebanyak 280 gram atau dosis yang dianjurkan. Setelah itu dihaluskan dengan blender tanpa penambahan air. Yang kedua, dibuat menjadi kopi buah ceri. Dengan cara buah ceri kopi yang ada dicuci, setelah dicuci dan difermentasi, buah ceri kopi dikeringkan sampai kadar air buah ceri kopi mencapai 13-15%. Kemudian buah ceri kopi dipisahkan antara kulit ceri, kulit ari, dan buah kopi dengan mesin puller. Kemudian teh kaskara diseleksi lagi dari teh kaskara yang memiliki bentuk fisik tidak baik. Setelah proses seleksi selesai, teh kaskara dikemas ke dalam kemasan filter bag yang dibungkus dengan sakset kertas. Yang ketiga dapat dikonsumsi secara langsung. Selain beberapa bentuk pengolahan buah ceri di atas, buah ini sering dikonsumsi secara langsung, yaitu cukup dikonsumsi dengan mencuci buah ceri terlebih dahulu, lalu bisa langsung memakannya. Apa saja senyawa bioaktif yang terdapat dalam buah ceri atau Prunus avium? Yang pertama itu ada jenis senyawa dalam buah ceri. Ceri manis atau Prunus avium L kaya akan antosianin, kalium, serat, vitamin C, karotenoid, dan melatonin. Ada juga elemen berharga lainnya seperti zat flavonoid, polifenoli.
Alasan ini dan rasa yang luar biasa lah yang membuat buah ceri sangat laku di pasaran. Yang kedua, manfaat senyawa yang terkandung dalam buah ceri dan berapa jumlahnya. Yang pertama ada antosianin. Berbagai kelompok antosianin dalam buah dan sayuran dikaitkan dengan manfaat kesehatan yang berkaitan dengan kanker, diabetes, infeksi mikroba, penyakit kardiovaskular yang masing-masing telah ditinjau dalam penelitian lain. Kandungan antosianin yang terdapat dalam buah serta kulit buah ceri juga dapat dimanfaatkan dalam mengatasi penyakit asam urat karena antosianin merupakan zat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan sehingga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri sendi. Yang kedua itu ada kalium. Peran kalsium untuk tubuh manusia yaitu sebagai penguat struktur tulang. Sebagai bank kalsium, jika kalsium dalam darah menurun, maka tubuh akan mengambil cadangan dari tulang dengan bantuan beberapa hormon, pembentukan tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, penyimpanan glikogen, melancarkan fungsi otot dan sistem saraf, mengatur pembekuan darah dan mengatur kontraksi otot dan relaksasi otot. Yang ketiga itu ada serat. Meskipun tidak mengandung zat gizi, serat pangan menguntungkan bagi kesehatan yaitu berfungsi mengontrol berat badan atau kegemukan atau obesitas, penanggulangan penyakit diabetes, mencegah gangguan gastrointestinal, kanker kolon, serta mengurangi tingkat kolesterol darah dan penyakit kardiovaskular. Yang keempat itu vitamin C. Asupan vitamin C yaitu 200 mg per hari disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Fungsi vitamin C pada setiap aktivitas fisik antara lain stimulasi sistem imun, meningkatkan performa, mengurangi kelelahan dan kelemahan otot, serta melindungi sel dari ancaman radikal bebas. Yang kelima ada melatonin. Fungsinya adalah membantu menormalkan siklus tidur sehingga mampu mengatasi gangguan sulit tidur atau insomnia dan meningkatkan kualitas tidur, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga keseimbangan hormonal tubuh serta mengatasi gangguan mood dan stres, membantu mengoptimalkan fungsi jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, serta fungsi otak dan sistem saraf atau kognitif, sebagai antioksidan untuk menetralisir efek radikal bebas pencetus kanker, tumor ganas dan sejenisnya atau anti tumor dan kanker, kemudian menjaga kesehatan kulit, rambut dan sel darah merah, membantu mencegah dan mempercepat penyembuhan premenstrual syndrome atau PMS, dan penyakit Alzheimer serta arteriosklerosis dan stroke. Yang keenam itu ada flavonoid polyphenolic. Buah ceri mengandung flavonoid polyphenolic yang merupakan antioksidan yang mempunyai kemampuan dalam menghambat kerja enzim xanthin oksidase dan sukreoksidase sehingga asam urat dalam darah tidak terbentuk. Dan yang terakhir ada karotenoid. Beberapa studi menyebutkan karotenoid berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, membantu memelihara kesehatan mata, dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan selama penyampaian materi yang saya berikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.